Putar performa saham-saham milik Pak Prayogo Pangestu yang memang cukup lumayan kemarin ya performanya luar biasa begitu ya, tapi belakangan ini agak cukup bergejolak dan cukup lumayan mempengaruhi pasar ya karena cap-nya memang cukup lumayan besar. Anda melihatnya seperti apa sih resiko yang mungkin saja ditimbulkan? Apakah memang sudah ada dan akan ada pembalikan arah dalam waktu dekat atau trennya memang sudah berubah dari saham-saham ini, taruhlah misalnya seperti Brand dan beberapa saham lainnya, Mas Wisnu? Iya, iya, kalau kita lihat memang sebenarnya kalau dari kami cenderung netral saja ya terhadap saham-saham tersebut ya. Karena kalau kita lihat, misalkan dari sisi valuasi ya seperti TPIA itu, price book value-nya di 8,34 kali Mbak. Jadi, sudah sangat mahal gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari, brand gitu ya, price book value-nya 197 kali. Kemudian BRPT 245 kali. Jadi kalau kita ngelihat brand, valuasi baik itu dari price book value juga yang sudah sangat mahal, kemudian dari PER juga udah lebih dari 448 kali. Jadi kalau kita secara valuasi tentu sudah tidak terlalu menarik gitu ya. Makanya kami lebih cenderung ngelihatnya netral saja gitu ya. Tidak tidak ada rekomendasi untuk lakukan pembelian. Justru kita lebih fokus ke saham-saham yang punya apa ya, secara valuasi dan potensial growth-nya ke depan juga masih sangat menjanjikan. Oke, kalau dari sisi Mas Wisnu seperti itu ya, jadi cukup netral begitu ya, tidak terlalu terlihat, signifikan apakah potensialnya cukup terbaca baik ataukah, tidak begitu ya, positioning-nya netral. Jadi kalau mungkin kalau bisa bertemu dengan way out kali ya kalau misalnya netral. Tasya Anda melihatnya seperti apa nih? Kombinasi dari, technical chart dan juga fundamental, sebenarnya kita kan berharap itu. Tapi kalau kita lihat dari TPI, ATP up juga waktu itu Chandra Asri performanya sempat luar biasa signifikan, setelah itu hilang, kemudian muncul lagi karena terbawa brand dan juga BRPT. Nah, kamu melihatnya seperti apa, Syah? Kalau dilihat dari fundamental dan juga dari sisi teknikal? Mungkin dari sesi teknikal dulu ya, karena kalau kita melihat dalam jangka pendek hari ini memang ada rebound ya, yang cukup lumayan sekitar 6-7%. Ya, 6-7%, Nah, betul. saya kira ini mungkin reboundnya dalam jangka pendek saja ya, karena sebenarnya selama beberapa hari terakhir ini sudah mulai terlihat adanya pembalikan arah, bahkan seperti di Brand dan juga BRPT itu mereka sudah confirm adanya double top ya, yang ini menunjukkan nanti adanya potensi berbalik arah dari tren naik bisa ke tren turun. Nah, tren turun ini kan dalam jangka waktu berapa kita masih belum bisa pastikan ini akan berlangsung berapa lama. Jadi kenaikan ini mungkin dia akan bisa membentuk adanya higher yang mungkin lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Jadi kita perlu waspadai bahwa ini hanya merupakan technical rebound dalam jangka pendek. Jadi kemungkinan kita bisa memanfaatkannya kalau misal ada yang nyangkut, ini bisa kita mulai untuk cicil jual amankan resiko begitulah ya. Jadi saya nilai seperti itu untuk jangka pendek. Kemudian kalau untuk Menengah fundamental, panjang, kalau menengah panjang belum kelihatan ya berarti iya, ya, Syah, ya? untuk menengah panjang saya belum melihat untuk masuk ya, karena seperti Brand ini kan juga baru IPO tahun lalu, jadi untuk kinerjanya juga yang keluarkan hanya kinerja selama 9 bulan dalam 2023 ya, jadi saya belum bisa menilai secara jangka panjang ini akan bagaimana. Dan dari valuasi saya juga setuju tadi ya, Pak Wisnu bilang ini sudah terlalu mahal ya, jadi cenderungnya mungkin kita untuk jangka menengah panjang masih wait and see dulu lah, menilai bagaimana nanti kinerja secara full year-nya bagaimana, kemudian juga nanti secara teknikalnya juga harganya kan masih terlalu tinggi, jadi kita masih menilai harga yang tepat di mana gitu. Oke, kalau itu dari sisi teknikal, kalau dari sisi fundamental masih review dulu ataukah seperti apa? Karena kan mungkin mindsetnya atau view-nya dari investor kan ini adalah salah satu part dari renewables energy yang sebenarnya juga itu sangat konsisten lah industrinya dan sangat cukup diharapkan sebagai futures stock futures sektor begitu ya. Kamu ngeliatnya gimana, Syah? Untuk fundamental ya, memang kalau untuk Brand sendiri kan dia ada di sektor renewable energy yang memang prospeknya bagus ya dalam jangka panjang. Tapi saya kira dengan kenaikan harga yang sudah terlalu signifikan, ini pasar sudah merespon terlalu tinggi begitu, sehingga valuasinya juga sudah cenderung sangat mahal ya. Biasanya dengan valuasi yang mahal dan ekspektasi pasar yang terlalu tinggi, nanti akan ada pembalikan arah kembali menuju fundamental yang sebenarnya ya. Jadi saya kira mungkin kita harus wait and see terlebih dahulu lah, menilai nanti pergerakan harganya bagaimana, dan juga kita mereview lagi bagaimana performance-nya ya, karena kita masih menanti untuk kinerja full year-nya juga ya. Dan untuk yang lainnya mungkin seperti TPIA dan tambah satu lagi Cuan ya sebenarnya ya. Ini malah kinerjanya
malah kontras. Kalau BRPT dan REN kan masih ada profitabilitas yang surplus begitu ya, mereka masih positif laba bersihnya. Tapi kalau TPIA ini malah mereka cenderung masih rugi. Jadi sebenarnya kenaikan harga saham yang fantastis ini tidak disertai dengan saya bilang fundamental yang mumpuni begitu ya. Jadi jika saat ini ada koreksi kembali nanti atau berbalik arah ke tren turun, sebenarnya ini adalah pasar ini sedang merespon untuk kembali ke fundamental yang sebenarnya. Jadi saya kira ini wajar dan mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk pelaku pasar memanfaatkan, ya bisa mengamankan modalnya terlebih dahulu ya jika kita nyangkut di harga atas. Kalau kita punya di harga bawah ya mungkin kita masih bisa cenderung hold dulu begitu. Oke.